Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita berada pada suatu waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di hadapan Allah sejak Allah menciptakan langit bumi adalah ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Salah satunya adalah apa? Dzulhijjah, ini bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini semuanya bulan haram. Maka kita sekarang berada pada waktu yang sangat mulia. Kaidahnya adalah bahwasanya amalan-amalan soleh kalau dilakukan pada bulan-bulan atau waktu-waktu yang mulia, maka pahalanya pun juga dimuliakan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita sholat jamaah maghrib ini tadi pahalanya lebih besar daripada pada waktu-waktu yang biasa. Kita sekarang menghadiri pengajian seperti ini, pahalanya lebih besar daripada pengajian pada waktu-waktu yang biasa. Apapun amal soleh, baca Quran, sholat sunnah, sholat tahajud, zikir, apapun, semuanya nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Allah menyebutkan 2 kali dalam Al-Qur'an 10 awal Dzulhijjah ini yang menunjukkan kemuliaannya. Yang pertama pada surat Al-Fajr ayat 2, wal fajr walayalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10. Maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini kita sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah. Karena itu marilah kita siapkan diri kita, siapkan tenaga kita, siapkan pikiran kita, siapkan waktu kita untuk sebaik-baiknya melakukan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan soleh pada waktu-waktu yang mulia. Layalin Ashar, 10 malam ini menurut mayoritas ulama tafsir 10 awal Dzulhijjah. Meskipun ada juga yang mengartikan ini adalah 10 awal Muharram. Ya, ada perselisihan pendapat, tapi kita ambil pendapat yang terkenal. Demikian juga Allah menyebutkan pada ayat yang lain kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Taurat. Kapan itu? 30 malam bulan Dzulqa'dah ditambah 10 yaitu 10 awal Dzulhijjah. Maka menjadi 40 malam. Nah, ini Allah memilih 10 awal Dzulhijjah sebagai waktu perjumpaan Allah dengan Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa ini adalah waktu yang sangat mulia. Dan kemuliaan hari-hari 10 ini tidak hanya pada masa Nabi Musa saja, tetapi berlangsung terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai juga nanti hari kiamat. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW yang sangat terkenal. Kata kuncinya adalah mal amalu. Tidak ada amalan-amalan fi ayyamin pada hari-hari afdal minhu yang lebih utama daripada amalan-amalan fi ashri Dzulhijjah yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Yang dimaksud lebih afdal itu maksudnya lebih besar pahalanya. Jadi hadis ini menunjukkan amalan-amalan kalau dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah maka pahalanya paling besar. Enggak ada amalan yang lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan-amalan soleh pada 10 awal Dzulhijjah ini. Para sahabat ketika mendengar hadis ini langsung terbersit dalam benak mereka tentang jihad fisabilillah. Karena Rasulullah sering menyampaikan fadilah-fadilah jihad yang menunjukkan jihad itu amalan paling tinggi, enggak ada yang lebih tinggi. Contoh Nabi mengatakan wadzirwatu sanamihil jihad. Amalan puncak dalam Islam itu jihad. Jihad paling tinggi karena kita mengorbankan nyawa kita, tidak hanya harta kita, nyawa kita korbankan. Kita rela bahwasanya anak kita tinggal jadi yatim, rela istri kita tinggal jadi janda. Kita tinggal pekerjaan kita, rela semuanya demi Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nilainya paling tinggi.
Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Lebih utama mana? Amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah atau jihad?" Beliau mengatakan, "Walal jihadu fisabilillah." Meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, masih kalah jihadnya. Maka para ulama katakan bahwasanya amalan-amalan yang biasa kalau dilakukan pada waktu-waktu yang mulia, maka itu bisa sebanding bahkan bisa mengalahkan amalan-amalan yang mulia tetapi dilakukan pada waktu-waktu yang biasa. Jihad itu amalan mulia, enggak ada tandingannya. Tetapi kalau jihad itu dilakukan pada selain 10 awal Dzulhijjah, maka ini kalah kalau dibandingkan dengan amalan biasa yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Saya di rumah baca Quran, teman saya pergi keluar ke medan jihad, itu lebih utama dia. Kenapa? Karena jihad itu nilainya lebih tinggi daripada baca Quran. Baca Quran itu kan amalun lazim, itu kan amal soleh untuk diri sendiri. Kalau jihad itu adalah amalun muta'addi, amalan yang sifatnya untuk maslahat orang banyak. Orang jihad untuk apa? Untuk membela Islam dan kaum muslimin, supaya Islam dan kaum muslimin aman. Nah, maka ini maslahatnya untuk orang banyak. Tapi kalau baca Quran untuk kita saja, orang sekitar kita nggak dapat maslahat dari bacaan Quran tadi. Kalaupun dapat hanya orang-orang sekitar kita yang sedikit aja. Orang yang sakit di sekitar kita karena kita baca Quran, kena ruqyah Quran kemudian sembuh, itu aja. Tapi orang-orang kampung yang jauh dari kita nggak dapat manfaatnya dari bacaan Quran kita tadi. Tetapi kalau bacaan Quran pada 10 awal Dzulhijjah dibandingkan dengan jihad di waktu yang lain, maka lebih utama baca Quran di 10 awal Dzulhijjah. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita siapkan diri kita masing-masing 10 awal Dzulhijjah ini kita bikin seperti Ramadan. Ramadan kan kita semangat beramal. Apalagi 10 akhir Ramadan, semangat orang beramal, ada yang iktikaf dan sebagainya. Nah, maka 10 awal Dzulhijjah ini enggak kalah pentingnya dengan 10 akhir Ramadan. Bahkan sampai-sampai para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, 10 awal Dzulhijjah apa 10 akhir Ramadan. Ada yang berpendapat 10 akhir Ramadan lebih utama karena Nabi bersungguh-sungguh padanya mengalahkan dari ibadah di hari-hari yang lain. Ada yang berpendapat bahwasanya 10 awal Dzulhijjah lebih utama berdasarkan hadis yang barusan kita baca ini. Nah, ada pendapat yang mengkompromikan antara keduanya, mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah 10 akhir Ramadan dari sisi malamnya lebih afdal, dan 10 awal Dzulhijjah dari sisi apa? Siangnya lebih afdal. Dan ini pendapat yang sangat bagus karena bisa mengkompromikan antara dua pendapat sehingga dalil-dalil tidak saling bertentangan, dan itu kalau kita nalar sangat bisa dinalar. 10 akhir Ramadan, kenapa malamnya lebih mulia? Karena ada Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Adapun 10 awal Dzulhijjah, kenapa siang lebih utama? Karena di situ ada Yaumu Arafah, hari Arafah. Di mana hari Arafah ini adalah hari yang paling mulia dalam satu tahun menurut kesepakatan atau ijma' para ulama. Para ulama sudah sepakat dalam satu pekan itu yang paling utama hari Jumat. Dalam satu tahun itu yang paling utama adalah hari Arafah. Kenapa? Ada wukuf di Arafah. Nah, maka berdasarkan ini bisa kita nalar kenapa 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari sisi siangnya, dan 10 akhir Ramadan lebih utama dari sisi malamnya. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu saya ingin tampilkan pada malam hari ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa kita amalkan pada hari-hari yang mulia ini. Yang pertama adalah amalan tahajud. Mari kita tambah tahajud kita lebih dari biasanya. Rasul bersabda, "Man qama bi 10 ayatin," siapa yang tahajud baca 10 ayat, "lam yuktab minal ghafilin," tidak termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita biasanya tahajudnya hanya baca 10 ayat, maka mari kita tambah. Naik lagi tingkatan berikutnya, "Wa man qama bi 100 ayat," siapa tahajud baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, tercatat termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya taat itu adalah salat malam semalam suntuk. Jadi kita salat tahajud baca 100 ayat, pahalanya sama dengan tahajud semalam suntuk. Kalau kita sudah biasa seperti itu, mari kita tingkatkan lagi. Untuk 10 awal Dzulhijjah ini jangan hanya 100, karena 100 ayat sudah biasa kita baca. Surat Al-Waqi'ah sudah sering kita baca pada salat tahajud, itu sudah 96 ayat.
Tambah Al-Ikhlas 4 ayat sudah pas 100 nih. Nah, itu sudah sering kita lakukan misalnya. Maka untuk malam-malam 10 ini kita tambah lagi, jangan hanya 100 ayat. 200, 300, 400, 500. Kalau bisa seperti ini, wa man qama bi alfi ayah, siapa tahajud baca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka tercatat termasuk orang-orang muqantir. Muqantir itu yang pahalanya berkintor-kintor. Kintor itu jumlah yang sangat banyak, tidak bisa dihitung. Maka kalau pengen sholat tahajud pahalanya ora iso dihitung saking banyaknya, maka kita tahajud 1000 ayat. Insya Allah siapa? Insya Allah ya pelan-pelan kita ya, buatan pati semangat. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Apakah mampu kita tahajud 1000 ayat? Bisa, Pak. Kalau seandainya kita itu mampu sholat tahajud 1 rakaatnya membaca surat Al-Waqi'ah, maka kita 10 rakaat, setiap rakaatnya baca Al-Waqi'ah, itu sudah hampir 1000 ayat. Maka untuk menerapkan hadis ini, jangan pilih surat-surat yang panjang kayak Al-Baqarah, suwe tapi itu SIT, lama tapi dapatnya ada baru 200 ayat, 300 ayat. Pilih surat-surat yang ini Al-Waqi'ah, yang ayatnya pendek-pendek. Kita sudah dapat 1000 ayat, padahal waktunya hanya sebentar. Nah, silahkan coba nanti. Rakaat pertama Al-Waqi'ah, ruku, kemudian rakaat kedua Al-Waqi'ah lagi ruku. Kalau bisa lanjut lagi terus sampai 10 kali, berarti sudah sekitar 1000 ayat. Kalau tidak bisa nanti malam ya kapanlah kita jadwalkan. Pokoknya dalam 10 awal Dzulhijjah ini sebisa mungkin kita tingkatkan amalan kita, jangan seperti biasanya, karena memang ini adalah hari-hari mulia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masalah ini sebenarnya termasuk bab yang sering saya sampaikan dulu, bahwasanya Allah itu kalau menutup satu pintu rahmat dari hamba, itu selalu akan dibuka pintu rahmat yang lain. Jihad fisabilillah itu adalah pintu rahmat Allah yang sangat besar, karena siapa yang melakukan jihad pahalanya besar sekali. Tapi untuk kita orang Indonesia, pintu rahmat tersebut ditutup, nggak ada jihad di Indonesia, nggak ada perang. Tapi oleh Allah sudah diganti dengan amalan yang lain yang senilai dengan apa? Jihad, bahkan lebih utama, yaitu amalan soleh pada 10 awal Dzulhijjah ini. Maka bisa kita lakukan itu, bisa dengan tahajud ditambah, bisa dengan tilawah Qur'annya ditambah, bisa dengan zikirnya ditambah, bisa dengan sedekahnya ditambah, bisa dengan ya amal soleh apapun. Mari saya sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah adz-dzakirullah. Salah satu ada 3 orang, la yaruddullah du'aahum, yang Allah tidak bakal tolak doa mereka. Siapa saja? Adz-dzakirullah katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah. Wal mazlum, orang yang dizalimi. Wal imamul muqsid, dan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, ini mari kita jadikan sebagai hasungan untuk kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Zikirnya apa? Bebas, terserah. Salat 2 rakaat tahajud, kemudian duduk sebentar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir 100 kali. Kemudian 2 rakaat lagi, kemudian duduk zikir 100 kali. Kemudian 2 rakaat lagi, kemudian zikir 100 kali. Bagus seperti ini kita lakukan. Bahkan dalam kondisi-kondisi senggang kita, marilah kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ketika ibu-ibu masak itu sambil zikir itu bisa. Karena ketika masak kan mulut enggak dipakai. Diam aja kan, nah sambil zikir. Saya yakin ketika ibu-ibu cuci baju itu bisa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga begitu. Saya yakin sambil bekerja bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan apa? Pekerjaan misalnya sawah ya, jadi Pak Tani. Nyangkul sambil zikir bisa enggak? Bisa, ya. Karena zikir itu kan tidak harus keras suaranya. Tanpa suara pun juga bisa, kita hanya bergerak-gerak mulut kita. Jaga toko bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu pembeli. Apapun pekerjaan kita, saya yakin bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pekerjaannya biasanya di jalan sebagai sales atau apa misalnya. Nah, sambil jalan naik motor zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kalau banyak zikir dagangannya tambah laris. Bukan berarti kita zikir supaya dagangan laris, bukan, tapi efek dari apa? Zikir itu, zikir yang banyak adalah nanti insya Allah
dagangan kita semakin laris kalau kita misalnya sebagai pedagang. Hadis bukan hadis. Ayat Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah yang banyak kepada Allah supaya kalian beruntung. Nah, beruntung ini enggak disebutkan beruntung apa. Maka kalau tidak disebutkan berarti umum. Beruntungnya dunia akhirat, semuanya kena. Untung dunia, untung akhirat. Nah, maka kalau pedagang, salesman dia berjualan sambil berjalan ke sana kemari sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah efeknya ini ya tuflihun, akan semakin laris, dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak laris tapi hatinya sudah longgar, menerima apa adanya. Nah, ini juga termasuk satu tuflihun, keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu-dulu mungkin tidak bisa qanaah, tetapi karena banyak zikir muncul sifat qanaah. Ini tuflihun, beruntung. Karena beruntung itu tidak harus bernilai materi, Beruntung itu apapun kebaikan yang kita dapatkan, ini beruntung. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin baca Quran pada hari-hari ini, maka marilah kita lihat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana hasungan beliau. Beliau mengatakan iqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Maksudnya khatamkan fi kulli syahrin, pada setiap bulan. Kalau setiap bulan khatam berarti satu hari membaca berapa? 1 juz. Nah, maka kalau kita biasanya tidak bisa 1 juz satu hari, mari 10 awal Dzulhijjah ini kita usahakan satu hari bisa membaca 1 juz. Bagi yang sudah terbiasa baca Quran 1 juz setiap hari, mari kita tingkatkan lagi. Bagaimana itu? Sabda Nabi, iqra'hu, khatamkan Quran fi 20 lailah, dalam 20 malam. Berarti satu hari 1 juz lebih, 1,5 atau berapa? Kalau sudah biasa seperti itu, tambah lagi iqra'hu fi 20, khatamkan Quran dalam 10 malam. Berarti satu malamnya baca 3 juz. 3 juz. Kalau memang sudah bisa 3 juz. Bagi yang lancar-lancar itu pasti bisa. Tinggal mau enggak. Karena yang lancar itu baca Quran 1 juz itu cukup 30 menit sudah cukup. Dan 30 menit itu bacaannya biasa, tidak terlalu cepat. Kalau dia cepatkan 20 menit cukup orang yang lancar. Nah, maka sebenarnya orang yang lancar bacaannya mau baca 3 juz satu hari untuk 10 malam ini, 10 awal Dzulhijjah ini sangat-sangat bisa kalau mau dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'hu fi 7, kalau mau tingkatkan lagi, khatamkan Quran dalam 1 pekan. 1 pekan khatam. Atau misalnya 6 hari khatam. 6 hari khatam berarti satu hari baca 5 juz. Maka ada Quran itu yang sudah dipotong-potong jadi 5 juzan, Quran per 5 juzan, itu fungsinya supaya orang-orang khatam dalam 1 pekan atau dalam 6 hari. Kalau 6 hari berarti 1 harinya istirahat. Atau ya 6 hari kemudian 1 hari sebagai persiapan, cadangan, barangkali ada yang kelewat, maka bisa diganti pada hari ke-7 tersebut ya. Intinya khatamnya dalam 7 hari sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau di sini menghasungkan wala tazid ala dzalik, jangan khatam lebih cepat daripada itu. Jadi khatam lebih cepat daripada 7 hari dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis yang lain beliau juga mengizinkan khatam dalam 3 hari, tidak ada masalah. Maka ini maksudnya adalah kalau mau rutinan, ya rutinan itu maksimalnya ini aja, khatam dalam 7 hari. Nah, sehingga yang saya sarankan tadi, bagi yang memang semangat, yang memang dia santri tahfidz, bisa itu membaca Al-Quran 1 hari 5 juz, khatam 6 hari, 1 hari istirahat, besok lagi nambah lagi. Terutama untuk hari-hari ini Pak, hari-hari 10 ini, 10 awal Dzulhijjah ini. Karena kita baca Quran pada 10 awal Dzulhijjah ini pahalanya lebih besar daripada hari-hari yang biasanya. Karena itu kalau pada hari-hari yang istimewa ini kok amalan kita biasa, itu berarti kurang pinter kita. Mestinya kalau harinya istimewa, amalan kita juga apa? Istimewa, mestinya begitu. Jadi yang seimbang gitu. Kalau lauknya istimewa, minumnya mestinya juga apa? Istimewa. Lauknya istimewa tapi minumnya ora enak. Bar enak dadi ra enak, kurang pas. Makannya istimewa, minumnya juga istimewa. Kalau istrinya baru, istri kedua masih muda, usia 20 tahun, padahal panjenengan sudah 35 tahun. Nah, kira-kira diistimewa apa mboten?
Yang biasa tok kurang pinter nih. Istrinya baru nggak harus istimewa. Biasanya 1 kali sepekan nggih, ini setiap malam atau setiap hari 2 kali. Napa niku mboten ngentos nih. Pokoknya istimewa. Ini istri istimewa, mosok dibikin biasa. Maka kalau untuk dunia kita begitu, maka mestinya untuk agama juga begitu, Pak. Ini 10 hari awal Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang istimewa. Harusnya amalan kita juga istimewa. Jangan dibuat biasa. Kalau kita buat biasa berarti kurang pas kita ini beramalnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada aturan yang perlu kita ketahui, meskipun ini aturan sudah sering disampaikan, tapi karena memang ada sebagian orang yang salah paham terhadap hadis ini, maka kita bahas juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashru", apabila sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, sementara seseorang itu ada keinginan untuk kurban, fala yamassa min sya'rih, maka jangan sentuh bulunya, wala min basyarih, jangan sentuh kulitnya, syai'an, sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, sahih. Jadi ini peraturan dari Nabi, kalau kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong bulu, baik itu rambut, baik itu kumis, baik itu untuk merapikan jenggot yang tidak rapi, baik itu bulu kemaluan, baik itu bulu ketiak, pokoknya semua bulu yang di tubuh kita nggak boleh dipotong. Kalau niatan untuk apa? Kurban. Tapi kalau nggak ada niatan untuk kurban, karena duit nggak ada, kemudian tidak ada niatan untuk kurban. Jadi misalnya seseorang itu gajiannya biasanya akhir bulan. Sementara dia tidak tahu apakah bulan ini digaji atau tidak, karena pekerjaannya ya gara-gara pandemi kurang kadang masuk kadang tidak. Maka dia belum ada niatan untuk korban misalnya. Maka tidak terkena hadis ini. Tapi nanti begitu gajinya turun, kemudian dia punya niatan untuk korban, karena cukup gajinya untuk korban, sementara sisanya cukup untuk makan, maka mulai dia niat tadi sudah tidak boleh lagi potong kuku dan rambutnya sampai nanti ketika sudah menyembelih. Kalau dia menyembelihnya tanggal 10, ya berarti habis menyembelih itu boleh potong kuku. Nah, ini sebagian orang salah paham, dikira sya'run bulu dan basyarun kulit, ini maksudnya adalah kulitnya kurban atau bulunya kurban atau kukunya kurban. Itu salah paham itu. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya kulit atau bulu atau kuku yang tidak boleh dipotong adalah kulitnya kurban atau bulunya kurban atau kukunya kurban. Enggak ada satupun ulama. Yang ngomong itu ternyata adalah wong Jawa. Wong Jawa, profesor doktor, saya enggak usah sebut namanya. Kemudian dia berpendapat bahwasanya lebih tepatnya sya'arihi wala basyarihi ini adalah bulunya kurban katanya. Ini tidak ada satupun ulama yang ngomong seperti itu. Saya sudah tanya kepada guru saya, Syekh Muhammad Syadi Asyami, ya, ulama Syam, masih muda, 45 tahun, tinggalnya di Bogor atau di mana, Jakarta mungkin. Beliau katakan nggak ada itu pendapat seperti itu. Maka ini satu pendapat baru yang munculnya dari tanah Jawa, doktor Jawa. Maka ini pendapat sesat, jangan diikuti. Ini bukan ulama yang ngomong seperti ini. Dan ini kadang-kadang saya merasa susah gini, Pak. Kadang-kadang orang itu sedikit kasih pinter oleh Allah, kemudian kurang gawean, mikirin nyeleneh-nyeleneh. Maka ada hadis mengatakan aktsaru ahlil jannah al-bulah. Itu meskipun dhaif bahkan palsu, tapi kadang-kadang isinya benar. Apa artinya? Aktsaru ahlil jannah, kebanyakan penghuni jannah, al-bulah, wong-wong bodoh. Malah mlebu surga, Pak. Maka kalau kita merasa bodoh, alhamdulillah, wis malah insyaallah ahli jannah. Kenapa? Orang neko-neko, diajari ini Qur'annya begini, ini dalilnya begini, wes manut, pokoknya Qur'an hadis begitu manut. Tapi kalau orang kadang-kadang kasih pintar sedikit oleh Allah, kemudian dia merasa wah saya sudah pintar, sehingga kemudian bisa pengen melawan para ulama-ulama. Tidak ada satupun ulama ngomong begitu tiba-tiba dia nyendil munculkan pendapat sendiri. Hanya gara-gara apa? Profesor, doktor, punya pangkat apa, ngajar di universitas mana. Nah, ini seperti ini malah bisa menyebabkan dia tidak masuk jannah kalau memang munculnya karena kesombongan. Maka alhamdulillah
Kalau kita pikirannya masih normal-normal saja, tidak nyeleneh-nyeleneh seperti ini, insya Allah ini adalah tanda baik. Ya. Kalau ada pendapat-pendapat nyeleneh yang baru seperti ini, nggak usah ditoleh, nggak usah dipedulikan, kecuali untuk disampaikan bahwa itu batil saja. Ya. Ada satu hadis Nabi SAW mengisyaratkan kepada hal ini, yaitu bahwasanya akan muncul orang-orang yang muncul nyeleneh seperti ini. Kata kuncinya tasma'uhu kalau nggak salah, atau yuhadditsunakum. Yuhadditsunakum. Sayakunu fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman, nasun min ummati, beberapa manusia dari umatku. Umatku berarti orang muslim, Pak. Tetapi sayangnya apa? Yuhadditsunakum, mereka menyampaikan berita kepada kalian, menyampaikan pembicaraan kepada kalian, bima lam tasma'u bihi antum wala aba'ukum, sesuatu yang belum pernah kalian dengar, baik kalian maupun nenek moyang kalian, belum pernah didengar pendapat seperti itu. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hindarilah mereka, waspadailah mereka. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, saya berkeyakinan contoh tadi termasuk hadis ini. Kalau hadis ini mungkin bicara tentang hadis Nabi, ya. Ada orang menyampaikan hadis palsu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Nah, seandainya hadis ini bicara tentang hadis saja, maka tidak bicara tentang pendapat nyeleneh, maka tetap saja pendapat nyeleneh tadi bisa masuk dalam hal ini atau bisa dimasukkan dalam contoh hadis ini karena mirip, menyerupai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyampaikan hadis palsu yang belum pernah terdengar hadis palsu itu sebelumnya. Sama juga pendapat ini pendapat palsu, pendapat yang aneh, yang nyeleneh, yang belum ada satupun ulama ngomong seperti itu. Siapa lebih pintar? Para ulama-ulama dulu yang sudah bertahun-tahun ilmunya mereka itu sudah teruji, dengan satu orang profesor doktor muncul satu orang Jawa. Siapa yang lebih pintar di antara mereka dengan orang itu? Saya nggak bisa bayangkan kalau dibandingkan antara orang tersebut dengan para ulama-ulama kita. Kecuali saya katakan itu sama dengan membandingkan kiai dengan debu yang nempel di sandalnya kiai. Debu dibandingkan dengan kiai, nggak bisa. Debu nggak bisa ngomong, nggak bisa mikir, nggak ada nilainya. Di bawah diida-ida oleh sandal, nah, dibandingkan dengan kiainya yang pakai sandal, yang nggak ada nilainya. Karena itu sama sekali tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwasanya ini larangan untuk potong rambut, potong kukunya si kurban, tapi kukunya dan rambutnya kita sendiri. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, muncul pendapat ulama yang berselisih kenapa Nabi melarang motong kuku, motong rambut ini. Tetapi pendapat yang paling terkenal dalam mazhab Syafi'i adalah supaya kita itu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempurna anggota tubuh kita. Karena ketika kita itu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan salah satu fadilahnya kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Supaya kita diselamatkan oleh Allah secara total seluruh tubuh kita, maka sebelumnya itu 10 hari jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya. Dan kemudian para ulama berselisih pendapat lagi, fala yamassa, jangan potong. Ini larangannya haram atau makruh? Mayoritas ulama berpendapat larangan ini bersifat makruh. Sementara itu Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga mazhab Zahiri, berpendapat ini larangan bersifat haram. Nah, untuk kita umat Islam nggak usah bingung ketika melihat perselisihan pendapat para ulama. Yang penting dilarang maka tinggalkan, selesai. Penak mikirin. Perintah Nabi yang penting perintah, bisa lakukan, udah enak mikirnya. Larangan Nabi tinggalkan, selesai masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah, dua qiraah. Sungguh dalam pribadi Rasul ada tauladan yang baik. Tauladan yang baik berarti kita tiru. Melarang ya dijauhi, menyuruh ya kita amalkan. Udah selesai masalah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sengaja menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdhar, surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waspada apa? Antusibahum fitnatun ayusibahum adzabun alim. Mereka akan terkena fitnah atau terkena siksaan yang menyakitkan mereka.
Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sengaja menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin benar bahwasanya motong kuku tadi hanya makruh, okay? Saya pribadi cenderung pendapat saya bahwasanya itu hukumnya tidak haram tapi makruh karena ada dalil yang menunjukkan hal itu. Memang benar, okay? Tetapi kalau kita bisa untuk tidak motong, kenapa kita potong? Apa sih susahnya tidak motong kuku? Apa sih susahnya? Pertama, tidak susah. Yang kedua, kita pasti dapat pahala kalau kita tidak memotongnya. Kemudian yang ketiga, kita dapat fadilah tadi itu, yaitu dimerdekakan oleh Allah dari api neraka secara sempurna tubuh kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam Islam ini aturan-aturannya tidak sebegitu sempit seperti dipikirkan oleh sebagian orang. Islam itu sifatnya longgar mudah, sehingga dalam masalah ini pun juga ada kemudahan. Kalau seandainya kuku kita ini ada yang lepas, kiwir-kiwir mengganggu, nah ini dalam fikih disebutkan itu boleh untuk dipotong, tidak makruh. Kenapa tidak makruh? Karena ini termasuk kondisi pengecualian. Memang kita tidak boleh potong kuku, betul. Tapi kalau kukunya sudah lepas, kalau nggak dipotong susah, sakit ini tangan kita, potong nggak apa-apa. Makruhnya hilang, larangannya hilang. Jadi hukum asalnya makruh, betul. Tapi begitu susah untuk kita biarkan, maka makruhnya jadi sudah hilang. Sama dengan pakai masker itu. Bagi yang berpendapat bahwasanya pakai masker ketika sholat makruh, nah itu makruhnya hilang ketika diperlukan. Seorang wanita pakai cadar ketika sholat makruh. Bagi yang berpendapat makruh, mayoritas ulama berpendapat makruh. Tapi ketika banyak orang laki-laki yang lewat dan noleh-noleh ke wajah dia, maka tidak makruh lagi wanita tadi untuk pakai cadar. Kenapa? Daripada mengganggu banyak orang. Karena cantiknya muttafaq alaih, sehingga semua cowok-cowok yang di masjid itu noleh kabeh, maka daripada begitu lebih baik pakai cadar. Daripada ke masjid tidak menambah pahala, malah nambah dosa. Salat dapat pahala, tapi noleh wah kok ayuman kayak dosa itu, nggak boleh. Maka daripada begitu dia pakai cadar nggak ada masalah, ya, karena diperlukan. Jadi makruhnya hilang. Nah, kembali ke sini, ini makruhnya juga hilang kalau memang kita perlu untuk potong kuku kita. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat. Ini yang dilarang hanya yang potong kuku, yang mau korban atau keluarganya juga. Kalau melihat zahirnya hadis di sini, wa arada ahadukum ayyudhiyya, berarti yang ingin korban saja, keluarganya kan tidak. Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat kalau kepala keluarganya berkorban, dia terkena hukum ini, maka otomatis anggota keluarganya juga kena hukum. Dan ini pendapat dari sisi kaidah fikih masuk akal. Kaidah fikih mengatakan bahwasanya at-tabi'u tabi'un, yang mengikuti itu hukumnya mengikuti kepada atasannya atau kepada imamnya atau kepada pengikut apa yang diikutinya. Dalam satu keluarga ini kan kepala keluarga sebagai matbu'nya yang diikuti, sementara anggota keluarganya sebagai pengikut, maka hukumnya sama dengan yang atasnya. Ya, masuk akal. Tetapi saya sudah tanya kepada guru saya, Syekh Muhammad Shadi dari Syam tadi, beliau mengatakan ini hukum khusus untuk yang mau korban. La tasri li usratihi, tidak berjalan hukum ini atau tidak mengenai hukum ini kepada keluarganya yang tidak ikut-ikutan korban. Maka ini hukum khusus untuk bapak yang korban saja, atau kalau yang korban ibu ya ibu saja, sementara yang tidak korban tidak terkena hukum ini. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, satu hal juga yang perlu kita ketahui karena banyak orang tidak tahu. Ternyata kita itu sebenarnya sudah dihasungkan untuk banyak-banyak takbiran pada 10 awal Dzulhijjah ini. Dasarnya adalah sebagaimana kata Ibnu Abbas, kalam Allah dalam Al-Quran, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, zikirlah kepada Allah pada hari-hari yang diketahui, maksudnya ayyamul ashar, 10 awal Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sudah disyariatkan untuk banyak zikir alias banyak takbiran. Loh, ini kan wadhkurullah, zikir kepada Allah, kan nggak ada kata-kata takbiran. Ya betul, nggak ada kata-kata takbiran. Tapi mari kita lihat bagaimana praktek para sahabat. Wa kana ibnu Umar, adalah Sayyidina Umar, Ibnu Umar, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah, yakhrujani ila suq, keduanya keluar ke pasar, fi ayyamil ashr, pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Yukabbiron, hanya untuk takbiran, di pasar enggak mau beli, tapi untuk takbiran. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, maka semua orang pasar ikut-ikutan takbiran bersama keduanya. Nah, ini prakteknya para sahabat.
Dan prakteknya para sahabat, kalau dilakukan di hadapan banyak orang sementara tidak ada yang mengingkari, itu berarti sudah ijma, sudah sepakat para sahabat. Dan kalau sudah sepakat para sahabat, bisa dijadikan dalil. Tapi ini takbirannya sendiri-sendiri, Pak. Bukan bersama-sama yang dipimpin oleh imam ba'da salat, itu bukan. Kalau yang ba'da salat dipimpin oleh imam itu mulai tanggal 9 hari Arafah, habis subuh hari Arafah, mulai takbiran dipimpin imam bersama-sama atau sendiri-sendiri juga boleh. Yang penting pokoknya ba'da shalah itu mulai tanggal 9 hari Arafah sampai nanti akhir tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu setelah salat Asar, karena hari tasyriknya sudah habis. Nah, kalau itu adalah dipimpin oleh imam tadi hanya 9, 10, 11, 12, 13, hanya 5 hari saja. Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam Ahmad, dengan dalil apa engkau bertakbir bersama imam setelah salat fardu 5 waktu pada 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah?" Maka beliau mengatakan, bil ijma. Dalilnya adalah kesepakatan para sahabat. Sayyidina Umar melakukan, Sayyidina Utsman melakukan, Sayyidina Ali melakukan, Sayyidina Ibnu Mas'ud. Siapa lagi disebutkan para sahabat, saya enggak hafal nama-namanya, disebutkan oleh Imam Ahmad. Nah, kenapa beliau katakan ijma? Karena tadi dilakukan di hadapan khalayak. Yang melakukan sendiri Sayyidina Umar, betul, tetapi kan banyak sahabat di situ yang menjadi jamaahnya. Semuanya kan takbiran, nggak ada yang mengingkari. Berarti sudah sepakat, sudah ijma. Ya, maka bisa dijadikan apa? Dalil dalam hal ini. Memang Nabi nggak pernah, maksudnya nggak ada riwayatnya bahwasanya Nabi itu mimpin takbiran tanggal 9 sampai 13, nggak ada riwayatnya. Tetapi tidak harus dalil itu dari Nabi SAW. Karena kan kita punya 3 dalil nih. Quran dalil, hadis Nabi dalil, ijma atau kesepakatan para ulama juga dalil. Nah, ini termasuk bab ijma ini, kesepakatan. Maka silahkan ya, mau takbiran mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 bersama imam habis sholat, nggak ada masalah. Tetapi yang tidak mau takbiran juga nggak ada masalah, karena alasannya Nabi tidak melakukan, nggak apa-apa. Semuanya pendapat yang bisa diikuti, karena memang ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang takbiran, ada yang tidak. Ini mirip dengan masalah doa pada waktu hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini dari Nabi nggak ada doa ini, tapi dari sahabat ada. Nah, maka Imam Ahmad berpendapat, barang siapa yang mengatakan begitu, maka itu baik, dia punya pengikut yaitu para sahabat. Barang siapa yang tidak mengucapkan doa itu, maka itu juga baik, dia punya pengikut, dia punya orang yang diikuti yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad sendiri tidak pernah beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, enggak pernah. Tapi kalau ada orang mendoakan, beliau baru menjawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, beliau jawab, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi enggak pernah kirim dari WA ya kepada teman-temannya taqabbalallahu minna wa minkum, enggak pernah beliau. Pertama, zaman dulu belum ada WA. Yang kedua, memang mazhab beliau tidak memulai taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau di WA, di Jabri, ya, maka dia jawab. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mari kita siapkan diri kita pada 10 hari awal Dzulhijjah ini untuk beramal yang lebih bagus lagi. Salat jamaah sebisa mungkin tidak terlambat. Salat jamaah sebisa mungkin sudah salat sunnah dulu sebelumnya. Salat-salat sunnah semuanya sebisa mungkin dilakukan. Qobliyah dilakukan, ba'diyah dilakukan, tahajud dilakukan, salat duha dilakukan. Salat-salat sunnah sebisa mungkin ditambah. Apabila tahajudnya biasanya 1 jam, ditambah lagi 2 jam. Apabila biasanya 10 menit, tambah lagi 20 menit. Apabila biasanya 30 menit, tambah lagi 1 jam. Baca Qur'annya mari kita tambah lagi. Kalau biasanya setengah juz, tambah jadi 1 juz. Biasanya orang genah berapa juz, maka digenahkan. Dipastikan, saya pengen baca 1 hari berapa. Karena kalau sudah dipastikan itu, insya Allah kita semakin semangat, Pak. Kita sudah punya niatan, pokoknya 10 hari ini saya harus setiap hari 1 juz. Nah, itu insya Allah jadi semangat. Karena kalau kita belum 1 juz, rasanya masih ada utang. Nah, sehingga utang kita akan kita sahur, akan kita lunasi sebelum kita tidur. Tapi kalau kita hidupnya semau gue, maksudnya tidak ada aturan, tidak ada keinginan yang kita tetapkan, itu biasanya juga nanti amalannya juga tidak begitu bagus. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Ini semuanya saya sampaikan sebenarnya untuk saya pribadi, nasihat untuk saya pribadi, tapi karena banyak orang maka bisa didengarkan oleh semuanya dan insya Allah bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa
والعفاف والغنى. اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم وفقنا للعمل الصالح. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذه الأيام لنا غنيمة كاملة، اللهم اجعل هذه الأيام لنا غنيمة كاملة، اللهم اجعل هذه الأيام لنا غنيمة كاملة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.